Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Kang Hikmat dan Bapak Babinsa, Pak dan Pak Indi yang saya muliakan, dan juga anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita kaum santri bisa memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun ini, tahun 2020. Adanya Hari Santri merupakan wujud penghargaan mengenai peran santri mulai sejak zaman perjuangan sebelum NKRI lahir, kemudian masa-masa menjelang NKRI lahir, kaum santri terus berperan. Mereka hadir pada PPKI, BPUPKI. Di situ kaum santri ikut terlibat membidani kelahiran NKRI kita ini. Dan kemudian setelah kemerdekaan, kaum santri juga terus berperan sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing. Bahkan tercatat pernah ada dari kalangan kaum santri yang menjadi presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Itu salah satu bukti mengenai keterlibatan dan keikutsertaan kaum santri untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Segenap hadirin yang saya muliakan, hubungan santri dengan NKRI. Hari Santri 22 Oktober merupakan cerminan dari tanggal yang sama, 22 Oktober 45. Waktu itu PBNU Konsul Jawa Madura menghasilkan pertemuan dan menghasilkan keputusan, yaitu resolusi jihad, sekaligus menguatkan fatwa jihad
dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan respon dari fatwa yang diminta oleh Bung Karno pada saat itu ketika mensikapi kedatangan sekutu yang diboncengi oleh nikah, yang kemudian melahirkan peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa 10 November 45 yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Anak-anakku sekalian, di depan tempat ini menjadi saksi sejarah bahwa salah satu syuhada gugur ditembak Belanda di tempat ini. Beliau adalah salah satu dari kakek kami. Untuk itu keterlibatan santri akan terus berproses, berjalin, berkelindan bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa yang lain untuk merajut, membangun, menguatkan, mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan peran dan bagiannya masing-masing. Tema Hari Santri tahun ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Sehat zahir, sehat batin, sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Landhepe graji mergo pikir, landhepe ati mergo zikir, landhepe pikiran mergo mikir. Pancasila diterima sebagai asas tunggal bagi kaum santri, yaitu dicetuskan diantaranya yaitu pada Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 84 di Situbondo. Di situ Nahdlatul Ulama sebagai satu-satunya ormas yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Mbah Kiai Ahmad Siddiq, Rois Am PBNU, waktu itu belum Rois Am, beliau menerjemahkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari iman dan sebagian amal soleh. Kita tahu di dalam Al-Quran itu begitu ada kata iman biasanya diikuti oleh perintah untuk beramal soleh. Dan sila pertama adalah iman, sila kedua, ketiga, keempat, kelima adalah cerminan dari sebagian amal soleh yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hubungan negara dengan agama. Di dunia internasional paling tidak ada 3 pola bagaimana hubungan negara dengan agama. Pola pertama yaitu pola sekularistik atau liberalistik, di mana ini dipraktekkan di negara-negara barat, yaitu bahwa negara sama sekali tidak mengurusi agama dan agama sama sekali tidak berurusan dengan negara. Ini tentu saja tidak cocok untuk negara kita. Kemudian yang kedua adalah pola integralistik, menyatu. Negara adalah agama, agama adalah negara. Ini yang dicita-citakan oleh HTI, dan itu menjadi utopia, menjadi impian yang tidak akan pernah terlaksana karena negara-negara di seluruh dunia sekarang sudah menjadi negara-negara bangsa, sehingga sulit sekali untuk disatukan dalam satu komando. Maka yang diambil adalah pola yang ketiga, dan itu yang kita praktekkan di Indonesia, yaitu hubungan agama dan negara adalah menggunakan pola simbiotik, saling mengisi, saling menguntungkan, saling kerjasama atas asas yang mirip-mirip dengan yang terjadi pada peristiwa Piagam Madinah, yaitu ketika Rasulullah SAW membentuk masyarakat Madinah, kemudian mengadakan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang tercermin dalam Piagam Madinah atau Wasiqah Madinah atau Madinah Charter. Dan ini yang kita sepakati menjadi negara. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah tok harga mati, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dan itu yang kita pegangi. Anak-anakku hadirin sekalian yang saya muliakan, selanjutnya saya berpesan
untuk anak-anak santri meneruskan pesan yang disampaikan oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud, yaitu mantan Rais Am PBNU, mantan Ketua MUI Pusat, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyoso Pati, Jawa Tengah. Di antaranya beliau berpesan, 1. Santri harus punya prinsip. Harus informasi sekarang membanjir luar biasa. Keadaan berubah dengan cepat. Maka kehidupan santri harus punya prinsip. Harus bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan. Usaha dilakukan untuk mencapai tujuan bisa fleksibel. Dan santri memang harus fleksibel, menyesuaikan situasi dan kondisi. Bagaimana ketika menjadi warga negara Indonesia? Bagaimana ketika menjadi warga masyarakat di kampung, di desanya masing-masing? Bagaimana ketika menjadi orang Islam yang harus tetap merasa sebagai orang Islam yang tinggal di negara Indonesia? Harus kita sadari hal itu. Karena tanpa prinsip yang kuat, nanti akan terombang-ambing kehidupan, terombang-ambing oleh suasana, ikut-ikutan, dan itu tidak kita inginkan. Dan mengaji semuanya itu dalam rangka agar kita tahu mana yang prinsip dan mana yang bukan. Jadilah seperti ikan laut yang masih hidup di suasana air laut yang asin, tetapi karena ikan masih hidup, dia tidak akan asin. Tapi sekali dia mati, maka sebentar saja ikan di laut itu sudah menjadi asin. Nomor 2, jangan pernah berhenti untuk belajar, thalabul ilmi. Karena kita kontraknya sesuai perintah Kanjeng Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Mulai sejak di dalam ayunan ibunda sampai ke liang lahat. Begitu seseorang berhenti belajar, maka mulailah dia berada di dalam kebodohan. Yang ketiga, santri juga harus kritis, mampu menjaga keadaan baik tekstual ataupun kontekstual. Yang keempat, santri harus berani, tidak minderan, namun harus dilandasi dengan ilmu. Yang kelima, santri jangan sampai lupa kepada alma maternya, kepada guru-gurunya. Karena santri adalah penerus para ulama, dan para ulama adalah pewaris para nabi, yang mereka mentransmisi ilmu, memperoleh ilmu lewat gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sambung terus sanadnya sampai Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga jayalah santri kita, sehatlah santri kita zahir batin, dan juga guru-guru kita yang kita prihatin. Akhir-akhir ini, periode Februari sampai bulan ini, mungkin sudah hampir ada 100-an kiai yang meninggal. Kita doakan para pejuang, para kiai, guru-guru kita. Kita jalin zahir dengan batin, paling tidak dengan membaca surat Al-Fatihah setiap habis sholat, agar ruhani kita tersambung dengan ruhani guru-guru kita, yang akan disambungkan mata rantai itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, pesan dari saya, prinsip dari santri adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik